Kalau tidak dari saya bicara, memulai, maka mungkin tidak ada yang mau bicara lagi. Untuk itu saya memohon kepada para korban yang lain, bicaralah, jangan takut. Pola komunikasi kami itu biasa saja dan beliau antara atasan dan bawahan, dan sejak beliau menjabat sebagai wakil rektor 2, saya tidak pernah sekalipun menginjak ruangan beliau. Iya, dikirim langsung oleh beliau. Apa alasan ibu menyimpan itu? Saya itu konten kreator, saya orang sosmed. Jadi semua percakapan WA dari dulu itu saya masih ada. Tidak pernah saya menghapus WA-WA yang ada, baik dari teman maupun dari keluarga maupun dari mana, karena kapasitas HP saya memang besar. Karena sekali lagi kenapa besar? Karena saya orang sosmed. Jadi saya menganggap makin hebat serangan yang dilakukan oleh Pak Rektor itu terhadap saya. Ini makin membuat saya oke. Saya bikinlah kembali konsep itu, saya analisa-analisa, oke nih ada yang harus ini dirubah seperti itu. Saya selalu memuji orang, itu kan konotasi positif. Tapi kalau mengajak hotel, goyang yuk, tancap menancap, please deh, apakah itu sama? Sebanding? Kan tidak sebanding. Itu konotasi negatif, jelas berbeda. Tidak ada yang berbeda cuma kopnya, satu ke Kemendikbudristek, satu ke Polda, itu aja yang berbeda, tapi intinya semua sama. Dan kenapa ke Kemendikbud? Karena itu kan atasan saya. Dan kami ini kan di bawah naungan Kemendikbudristek, itu perlu digarisbawahi, dan beliau itu kan rektor. Jadi ke Kemendikbud dulu baru kemudian ke Polda. Perlu kita ketahui ada beberapa kejadian khusus yang membuat hati saya teriris juga ya, sedih. Yang pertama di bulan Februari itu saat ada mahasiswa yang dianggap saya menguji tidak etis itu, padahal itu kan saya menolong mahasiswa. Kalau kemudian saya buat konten, itu kan kita sudah atur dan mahasiswa menyetujui. Tapi ternyata di tengah jalan saya seolah-olah diintimidasi. Mahasiswa itu katanya sudah menegur saya, apa tidak salah. Padahal itu kan memang saya orang sosmed. Saya cuma mau niatnya itu supaya menyampaikan ke orang dimanapun kita itu melayani mahasiswa. Jangan kita mempersulit. Dan perlu diketahui nilai saya paling tinggi. Saya kasih 3,99. Akhirnya mahasiswa itu senang. Cuma di belakang saya tidak tahu dikondisikan kenapa saya kemudian diberikan sanksi. Itu membuat saya sedih. Yang kedua, harga diri saya jatuh itu saya menganggap di tanggal 18 April. Waktu itu Pak Kartajayadi memarahi saya di grup 1 untuk UNM yang ratusan dosen di situ. Apa penyebabnya? Saat itu ada rilis dari Pak Api, di rilis pribadinya di Instagramnya Pak Munafri Arifuddin, wali kota Makassar yang baru dilantik. Beliau itu setuju, beliau senang mengapresiasi bahwa ada orang UNM yang datang menghadap dalam rangka untuk kegiatan Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, di mana kegiatan ini untuk seluruh dosen transportasi di Indonesia akan hadir di Makassar, dan saya selaku ketua panitia dari UNM dan lokusnya di UNM. Sementara surat yang masuk itu surat dari Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi, bukan dari UNM. Kebetulan saya yang panitia datang. Nah, di situ beliau memarahi saya. Katanya, kenapa, kapan saya menyuruh kamu mewakili rektor untuk menemui beliau, itu tidak etis. Saya sampai jelaskan, tapi saya dimarah-marahi terus. Sejak ini panitia kayak tidak tahu apa-apa, tidak ini, itu kasar sekali. Seumur hidup saya ini kan beberapa tahun jadi staf ahli di Dinas Perhubungan Provinsi. Itu diberi penghargaan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tenaga ahli infrastruktur. Itu tidak semua orang dapat, itu tidak pernah ada yang kasih begitu saya ini di grup. Sementara saya benar, karena bukan surat itu masuk dari UNM, tetapi beliau marah-marah sama saya, karena saya tidak pernah digitukan orang, saya pasti sakit hati. Sejak itu saya mulai mempersiapkan yang namanya apa yang saya mau melaporkan. Dan saya laporkan ke keluarga besar saya bahwa harga diri saya ini keinjak-injak di grup 1 untuk UNM, di mana ada beberapa dosen juga kayaknya mensupport apa yang dilakukan Pak Rektor. Padahal tidak seperti itu. Dan diingatkan keluarga juga waktu itu, ingat konsekuensi itu nanti ada pastinya. Tapi saya sudah
tidak peduli karena konsekuensi jabatan. Untuk saya jabatan tidak ada apa-apanya kalau kita juga tidak berbuat. Kita tidak jelas juga apa tupoksi kita. Nah, ini kan saya mau berbuat waktu itu. Saya sebagai kepala pusat pengabdian kan melakukan pengabdian dengan menjadi ketua panitia seminar nasional transportasi yang tidak gampang dilakukan. Di mana ada workshop, ada seminar, menghadirkan para sumber, ada Pak Dirjen, ada Prof. Dana yang orang tahu semua bagaimana kapabilitasnya dan juga narasumber lainnya. Dan semua stakeholder terkait, ada perwakilan dari gubernur, ada perwakilan dari wali kota, karena Pak Wali Kota waktu itu pas dipanggil ke Presiden awalnya mau hadir, diwakili oleh Ibu Sekda, dan beberapa kepala dinas dari perhubungan, dari pertanahan itu pada hadir semua di kegiatan ini maupun pihak kepolisian, stakeholder terkait dan dosen-dosen dari Forum Studi Transportasi antar perguruan tinggi itu hadir, tidak mudah. Di situ pun ini puncak ketiga yang saya paling marah di bulan Mei pada saat terjadinya penyelenggaraan kegiatan itu, saya sebagai ketua panitia itu kan saya jelas senyum, memberikan sambutan. Saya langsung dimarah-marahi oleh Pak Rektor, kenapa kok masih bisa senyum-senyum di situ? Saya di Japri, senyum-senyum sementara peserta kurang. Itu karena Pak Rektor tidak melihat ke belakang. Dan beliau juga yang memperlambat ini terjadinya seminar karena beliau lama ditemui di atas. Jadi peserta wajar keluar dulu sebagian. Nah, begitu masuk, barulah banyak yang datang. Pak Rektor tidak melihat. Nanti setelah Pak Rektor sambutan baru memuji-muji saya di dalam sambutannya. Tapi kan itu saya sudah secara down, itu saya down. Waktu saya bilang saya sudah berbuat baik, sudah senyum, wajar saya senyum. Masa saya tidak senyum ke peserta semua? Saya sambutan sebagai ketua panitia. Itu yang membuat saya merasa terintimidasi. Jadi terhambatnya itu sebenarnya Juli. Saya sudah lama mau melempar ini karena rasa sakit hati saya itu. Kalau orang harga dirinya kayak begitu, kita benar. Kemudian kita diinjak-injak di forum lagi yang kita benar, kita pasti marah. Jadi seperti itu. Kemudian waktu itu Juli sebenarnya saya sudah mau lempar. Tetapi kenapa ayah saya meninggal? Itu yang membuat saya berduka dulu. Saya tidak ini. Kemudian kenapa Agustus itu hal yang kebetulan. Kebetulan terjadi, kenapa? Akan ada yang mengaitkan. Kenapa setelah dicopot baru? Itu hal yang kebetulan. Ini harus saya garis bawahi. Tidak ada hubungannya di sana. Itu rasa sakit hati sudah terakumulasi sejak bulan Februari. Dan mana saya tahu mau dicopot. Kita kan tidak ada pemberitahuan mau dicopot. Karena saya merasa saya terbaik, buktinya saya kepala pusat pengabdian, saya bikin kan sesuai tupoksiku, bikin kegiatan pengabdian itu 3 bulan setelah saya dilantik. Saya bikin seminar-seminar juga selalu, seminar online yang mengatasnamakan semua UNM, dan itu kan luar biasa. Kalau kita pikir seperti itu, support dana juga kan tidak ada dari UNM. UNM itu alhamdulillah saya bersyukur karena kita disupport tempat. Tapi untuk dana dari dana 1 rupiah pun tidak ada yang keluar dari UNM untuk pelaksanaan seminar maupun workshop ini. Ini perlu juga saya garis bawahi. Kita alhamdulillah saya bersyukur karena difasilitasi tempat, kemudian difasilitasi untuk misalnya diterima tamu saya. Itu saja. Ini perlu ya. Jadi saya menganggap saya berkinerja baik. Terus juga saya itu kan dapat penghargaan penasihat akademik terbaik. Kenapa saya dibilang, kok saya terbaik? Saya bekerja kenapa? Seperti itu. Jadi bukan kaitannya dengan ini. Jadi harga diri saya itu yang merasa direndahkan. Kebetulan, sekali lagi saya garis bawahi, saya juga dicopot di bulan Agustus. Nah, seperti yang sampaikan tadi, jadi kembali lagi kronologisnya dari bulan Februari, puncak ke April, sampai puncaknya lagi ke bulan Mei. Dan kalau kita berpikir, kenapa? Karena itu, kalau saya mau jabatan, saya garis bawahi lagi. Kalau saya mau jabatan, banyak kan orang melakukan ancaman. Misalnya saya bisa mengancam Pak Rektor, Pak Rektor saya ada WA begini. Kalau saya ini lempar ke publik, pasti Pak Rektor malu. Nah, pasti Pak Rektor akan kasih saya jabatan tinggi, tidak mungkin. Karena itu sirik napatse. Tapi saya tidak lakukan itu, menandakan saya bukan menggunakan cara-cara seperti itu untuk jabatan. Jadi jabatan itu untuk saya bukan seperti itu, tapi tanggung jawab. Kalau memang saya berbuat baik, orang melihat baik, maka dia akan memberikan tanggung jawab jabatan itu. Karena jabatan itu juga kan takdir Allah yang kasih kita. Makanya kita selalu berbuat baik, tapi pun ternyata kita tidak dihargai seperti itu ya. Apa boleh buat? Jadi bukan bahwa kita ada hal-hal negatif kita mengancam untuk kemudian mendapat jabatan itu, maaf, itu bukan tipikal saya.
Inilah yang membuat saya sangat miris. Kata-kata mengajak ke hotel dan bukan cuma satu kali. Kata-kata yang goyang yuk, tancap menancap, apakah itu dianggap santai? Miris kalau orang menganggap seperti itu. Bahkan ada yang bilang, karena ibu tidak menepi sampai ibu bilang begitu. Tidak seperti itu saya dididik. Saya orang ber-KTP Yogyakarta. Saya belasan tahun Yogyakarta. Bagaimana kita menjawab sesuatu yang negatif dengan halus. Menolak secara halus. Itu dan saya lakukan seperti itu. Karena kita juga elegan, tidak frontal. Jadi sekali lagi, saya ber-KTP Yogyakarta, saya dibina oleh 3 guru besar di Yogyakarta, dianggap anaknya, daya dekat dengan keluarganya. Jadi kita selalu diajar bagaimana kita menolak orang secara halus, tampil secara elegan. Jadi saya memadukan sebagai orang Jogja, karena saya ber-KTP Jogja, punya rumah di Yogyakarta, dan saya orang Sulawesi Selatan asli. Seperti itu. Kalau dibilang pelecehan dengan kata Prof Ganteng itu baru sekarang, tidak pernah Prof itu marah, malah senang saya bilang Prof Ganteng. Dan coba kita lihat, Prof Ganteng itu konotasi positif. Hal yang biasa saya bilang ibu cantik, Prof Ganteng bisa dilihat dari percakapan percakapan sosial. Jadi intimidasi itu kan satu somasi. Somasi kan disampaikan PH-nya terhadap saya. Seperti itu somasi. Ditambah lagi media mengatakan saya gila. Mana saya gila? Saya tidak gila, reputasi saya positif. Saya ini pengamat transportasi. Dengan saya sekretaris MTI Provinsi Sulawesi Selatan. Saya pengurus forum studi transportasi antar perguruan tinggi pusat. Saya ini juga ketua bidang transportasi Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Saya pengurus Himpunan Pengembang Jalan Indonesia Sulawesi Selatan. Saya ketua lembaga LP2 Insik Yogyakarta. Masa saya bilang gila? Saya sering tampil di media sebagai pengamat transportasi, narasumber di dinas ahli di dinas perhubungan, tampil di TV, tampil menjadi narasumber di Dirlantas Polda sebagai ahli transportasi, pengamat transportasi, baru dibilang gila. Gila jabatan. Tidak seperti itu. Jelas itu salah satu juga bentuk intimidasi yang dikatakan ke saya. Dibilang ada yang membujuk damai. Begini, ada orang yang tidak pernah komunikasi lagi dengan saya, itu datang ke rumah. Datang ke rumah, heran. Pertama kali dia injak rumah saya. Sementara saya itu kan tidak mau terekspos saya punya alamat. Kok tiba-tiba dia datang. Itu kepala pusat juga. Dia datang, awalnya lembut-lembut. Saya tahu, saya ini bukan orang bodoh. Saya sudah tua pengalaman menghadapi orang. Bukan cuma sekarang, saya jadi dosen sudah 2000, sudah 25 tahun. Saya juga konsultan, sudah lama staf ahli. Jadi menganalisa orang maksudnya bukan orang bodoh. Dia datang memuji-muji, memuji rumah saya besar, memuji foto saya katanya cantik, sampai pisang goreng yang tanduk pun dipuji-pujinya. Terus ujung-ujungnya kenapa saya bisa membaca, ada clue-nya. Clue yang membuat saya ini utusan ini, bukan pribadi, ada foto. Karena semua penghargaan saya itu saya taruh di ruang tamu saya. Jadi melihat foto penghargaan saya dari gubernur, dari presiden selaku ASN 20 tahun, lihat sertifikat saya sebagai narasumber di Dirlantas, ada semua di situ. Kemudian ada foto pada saat pelantikan. Saya kan dilantik pertama kali ada sebagai Kaprodi PTB. Nah, kemudian ada juga pelantikan yang itu ada fotonya. Dia bilang, kalau dilihat ini fotonya kayaknya tidak terjadi apa-apa, bagus-bagus saja. Dengan Pak Rektor saya langsung tepis. Foto tidak bisa kita jadikan gambaran bahwa itu bagus. Di situ saya ambil clue berarti ini ada maksudnya. Jadi saya tidak nyaman, akhirnya dia pulang. Dia belum sempat juga menyampaikan niatnya, terputus oleh ada tamu datang. Akhirnya dia gelisah, keluarga dia gelisah, dia minta pulang. Nah, yang kedua, yang saya menganggap itu damai. Begini, ada kepala pusat menghubungi saya. Bagaimana kalau kita damai saja, jabatan dikembalikan? Oh, tidak begitu. Saya langsung marah. Jabatan tidak ada apa-apanya dan saya clue juga menjadi clue ke saya ini pasti ada yang suruh, tapi dia berat karena dia sisi lain sebagai pejabat mau tidak mau dia harus menyampaikan apa yang dia sampaikan, tapi di sisi lain karena saya dekat dia juga mensupport, dia kasihan serba salah dia, tapi setidaknya mungkin dia sudah menyampaikan. Saya bilang tidak mungkin dia yang sama dengan saya saja jabatannya mau mengembalikan jabatan saya, di mana dia punya kuasa kalau bukan
suruhan. Itu menjadi clue-clue yang dari saya. Ada juga bahkan orang yang meminta dia yang memediasi, kemudian untuk nanti katanya sanksi saya itu dihilangkan dengan cooling down. Tidak seperti itu. Karena niat saya bukan itu. Bukan, sekali lagi saya tidak mengejar jabatan maupun yang lain. Itu kita berusaha setiap akademik belakangan. Karena itu mesti ada juga alasan saya. Tidak ada sama sekali yang mengetahui ini. Yang tahu ini keluarga besar saya, makanya mereka juga tercederai perasaannya. Saya kan orang berkeluarga juga. Jadi tersinggung, sirik, napace. Dampak tekanan jelas. Kehidupan keluarga saya jelas terganggu. Marah. Tidak ada orang setuju, kita orang Sulawesi Selatan. Tidak ada, semua marah mendukung apa langkah saya. Karena saya disampaikan konsekuensi, awal saya tidak peduli lagi namanya jabatan. Dan mereka sangat mensupport, makanya bisa dicek ada perwakilan keluarga saya yang ngomong ke media. Itu semua marah, dan dia mewakili semua keluarga saya di situ. Ini untuk belum muncul lagi yang lain untuk berbicara. Seperti itu ya, jadi marah. Kalau karir, ingat, saya dosen ASN. Yang bisa memecat saya itu menteri dengan dasar-dasar yang kuat. Kalau kita mensomasi orang, dibilang melecehkan orang, kita mencemar nama baik, apakah itu dianggap suatu hal yang merusak nama instansi? Nah, itu sekali lagi yang bisa memecat saya itu Pak Menteri, karena saya ASN, dosen ASN. Langkah hukum yang saya tempuh jelas saya merasa sangat tepat. Kemudian merespon somasi, saya minta maaf ke Pak Rektor dalam jangka 3 kali 24 jam, saya tidak lakukan. Kenapa? Saya tidak merasa salah. Itu kita disomasi minta maaf jika sudah ada putusan dari pihak berwajib bahwa saya salah, maka kalau saya tidak minta maaf, maka saya akan disomasi. Tapi itu kan belum ada, belum diproses, saya sudah disuruh untuk minta maaf, disomasi. Nah, ini kan hal yang keliru. Masa saya melapor, kemudian disomasi, berarti kalau saya minta maaf, itu artinya saya yang salah dong. Saya yang salah, sementara tidak seperti itu. Ini justru saya melapor supaya jangan sampai ada kekerasan seksual dan saya punya bukti-buktinya. Kenapa saya disomasi untuk minta maaf? Makanya saya tidak respon. Kemudian kira-kira langkah hukum yang itu sudah tepat menurut saya melaporkan ke Itjen dan juga ke Polda. Dan siap menghadapi konsekuensi. Semua perjuangan mengarah kebaikan pasti semua ada konsekuensinya. Dan kita tahu ya bahwa pelecehan seksual itu banyak terjadi di dunia kampus. Bukan saja dunia kampus, di banyak instansi. Apalagi UNM pencetak pendidik. Bagaimanalah nanti hasilnya pendidik kita mungkin dari SD sampai universitas akan melakukan pelecehan seksual kalau dibiarkan. Dan saya dengar juga kadang orang selalu diam saja pada saat misalnya pejabat melakukan itu di kampus. Saya sudah dapat itu info-infonya. Nah, saatnya reformasi kampus anti kekerasan seksual. Itu yang saya perjuangkan. Semoga Allah meridhoi langkah ini. Kalau tidak dari saya bicara, memulai, maka mungkin tidak ada yang mau bicara lagi. Untuk itu saya memohon kepada para korban yang lain, bicaralah, jangan takut. Hadapi konsekuensi. Kapan lagi kita memulai? Dan ingat, saya ada di depan kalian para korban. Kalau kalian takut, Ibu datang melindungimu untuk reformasi kampus anti kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.